Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan artikel dengan berjudul Penerapan Metode Interpolasi Newton dalam Menentukan Angsuran Kredit Tanpa Agunan atau KTA di Bank oleh Florianus Aloysius Nay dan Andrinian Rentius Lalang. Yang beranggotakan saya sendiri, Jelita Aurelia, dan rekan saya. Arifin Sulabi Prambe. Kami akan mempresentasikan latar belakang masalah, interpolasi Newton, tujuan penelitian, metode, diskusi hasil, dan penyelesaian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah yang akan dibacakan oleh Habib. Untuk latar belakang masalahnya itu meningkatnya kebutuhan hidup mendorong masyarakat untuk mengajukan pinjaman. Salah satunya melalui kredit tanpa agunan atau KTA, yaitu fasilitas pinjaman dari bank tanpa memerlukan jaminan. Namun, seringkali masyarakat mengalami kesulitan dalam memperkirakan cicilan pada bulan-bulan yang tidak tersedia dalam tabel simulasi cicilan dari pihak bank. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan suatu metode yang dapat memperkirakan besarnya cicilan secara akurat. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah interpolasi Newton, yang mampu menghitung cicilan KTA berdasarkan data cicilan yang telah tersedia dari bank. Selanjutnya, tujuan penelitian akan dibacakan oleh rekan saya Jelita. Baiklah, pada artikel ini dibahas tujuan penelitiannya itu pertama menentukan nilai cicilan pada bulan ke-18, 30, 42, dan 52 menggunakan metode interpolasi Newton berbasis data cicilan dari Bank Mandiri. Untuk metodenya ada metode interpolasi yang dipaparkan pada slide ini. Jadi, kami menggunakan metode interpolasi Newton yang akan diterapkan pada metode manual dan Python yang akan dijelaskan pada video berikut. Pertama, rumus interpolasi Newton itu dibangun secara bertahap, dimulai dari polinomial sederhana hingga polinomial lebih kompleks. Bentuk umumnya tuh n x sama dengan C0 ditambah C1 dalam kurung X dikurang X0 ditambah C2 dalam kurung X kurang X0 dalam kurung X dikurang X1. Begitu seterusnya sampai Cn dalam kurung X dikurang X1 sampai dalam kurung X kurang Xn kurang 1. Jadi di mana nilai X0 ini, nilai X0, nilai X1, X2 dan seterusnya itu kalau pada artikel ini itu merujuk pada bulan ke-12, bulan ke-24, 36 dan seterusnya. Nilai Y0, Y1 dan seterusnya, Y1, Y2 dan seterusnya. Pada artikel ini dia tuh merujuk pada besar angsuran pada bulan tersebut. Besar angsuran pada bulan. Nilai C, C0, C1 dan seterusnya itu merujuk pada koefisien yang dihitung berdasarkan data. Dan NX nih itu merupakan interpolasi derajat N. Interpolasi derajat N yang melewati
tambah 1 data. Kenapa kita menggunakan bentuk ini? Karena Newton itu menggunakan sisi terbagi untuk menghitung koefisien C, yang membuat prosesnya efisien karena koefisien baru bisa ditambahkan tanpa mengubah yang sebelumnya. Lalu untuk permasalahan kita ini, data awal pada tabel 1 itu untuk pinjaman sebesar 5 juta. Data angsuran bulan mandiri berdasarkan tabel itu pada bulan 12 itu 504.167 rupiah. Pada bulan 24 itu 295.833 rupiah. Pada bulan ketiga 6 yaitu 226.389 rupiah. Pada bulan ke-48 yaitu 190.667. Dan pada bulan ke-60 itu 170.833 rupiah. Jadi kalau kita kumpulkan titik datanya tuh bulan 12. Berarti 12,54167. Lalu ini 24,295,33. Lalu yang ini 36,226,389. Ini 48 191,667. Terakhir yaitu 60 170,833. Jadi tujuan kita ini tuh memprediksi angsuran pada bulan ke-18, 30, 42 dan 54 menggunakan polinomial derajat 4. Jadi langkah pertamanya itu kita mulai dari derajat 0. Untuk derajat 0. Derajat 0. Untuk derajat 0, kita mulai dengan polinomial yang paling sederhana, yaitu konstanta yang melewati titik pertama. Untuk derajat 0 ini rumusnya yaitu N0x sama dengan Y0. Kalau untuk contoh ini Bank Mandiri. Ada Bank Mandiri. Contohnya tuh titik pertamanya ada di sini 12,504167. Jadi nilai NOx-nya tuh sama dengan 12,5041
4167. Ini tuh nilai X0 Y0. Jadi kita bisa ambil nilai 504167 sebagai nilai N0X-nya. Lalu langkah kedua yaitu derajat 1. Untuk derajat 1, kita tambahkan satu titik lagi untuk membuat garis lurus polinom linier yang melewati 2 titik. Rumusnya yaitu N1X sama dengan NOX, nilai yang tadi kita tambahkan dengan konstanta 1 dalam kurung X dikurang X0. Koefisien konstanta 1 dihitung dengan memasukkan titik kedua nilai C1 ini kita cari dengan rumus Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. Lalu kita masukkan ke pencariannya. Jadi ini untuk titiknya tuh ada pada 12,504167 dan 24,295833. Tadi kita telah dapat sebelumnya nilai NOX-nya sama dengan 504167. Jadi kita substitusi nilai X-nya dengan 24 dan nilai Y-nya dengan 295833. Ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi N1 nilai X-nya kita tukar dengan 24. N1 24 sama dengan NOX-nya telah kita dapatkan yaitu 504167 ditambah dengan konstanta 1 dari 24 dikurang 12 sama dengan 295833. Ini kita pindahkan ya untuk mencari nilai konstanta 1 ini. Jadi didapatkanlah nilai konstanta 17361,1667. Lalu barulah kita masukkan ke rumus sebenarnya di sini. Berarti itu sama dengan 504167 ditambah, karena dia negatif di sini langsung kita kurang tandanya, kurang dengan
17361,1667 ditambah dengan 17361,1667 dikali 12. Jadi nilai N1X nya sama dengan min 17361,1667 X ditambah dengan 712501. Selanjutnya untuk derajat 2-nya, jadi untuk derajat 2 itu berarti X0 untuk titik X0 Y0 nya yaitu 12,504167. Untuk titik X1 Y1 nya yaitu 24,504,295,833. Dan untuk titik X2 Y2 nya yaitu 36,226839. Jadi untuk rumus derajat 2 yaitu N2X sama dengan N1X ditambah C2 konstanta 2 dalam kurung X dikurang X0 dalam kurung lagi X dikurang X1. Kita masukkan ke rumusnya lagi. N2X sama dengan nilai N1X yang kita dapatkan tadi, kita masukkan dalam pecahannya aja, yaitu min 244,334 per 12X ditambah 748,501 lalu ditambah dengan konstanta yang keduanya yang kita belum dapat nilainya dalam kurung nilai X dikurang 12 dalam kurung nilai X dikurang 24. Kita masukkan nilai X yang kita cari ini yaitu 36. N2 36 sama dengan min 244334 per 12 dalam kurung 36, kita ganti nilai X nya ditambah 748,01 501 ditambah C2 nilai X nya kita tukar dengan 36 kurang 12 dalam kurung lagi 36 dikurang 24 itu sama dengan 226,839.
Kita lanjutkan. Ini hasilnya itu min 733.002 ditambah 748.501 ditambah konstanta 2, 36 kurang 12 24, 36 kurang 24 12, 24 kali 12 itu 288 sama dengan 226839. Jadinya hasilnya itu min 73302 tambah 748501 tambah C2288 sama dengan 226839. Kita pindahkan letaknya. Berarti C2 nya yang di depan. T288 C2 sama dengan 226 839 dikurang hasil min 733.002 tambah 748.501 yaitu 15.499 15.499. Berarti nilai C2 nya sama dengan 210.890 per 288. Dapat kita nilai C2 nya. Berarti N2X yang kita peroleh itu sama dengan min 244334 per 12 ditambah 748501 ditambah 210.890 per 288 dalam kurung X kurang 12 dalam kurung X kurang 24. Selanjutnya kita cari untuk N derajat 3. Untuk derajat 3 dengan rumus N3X sama dengan N2X ditambah konstanta 3 dalam kurung X kurang X0 X dikurang X1 X dikurang X2. Koefisien C3 dihitung dengan selisih terbagi order 3. Jadi ini titiknya yaitu X0 Y0 dengan nilai 12,504167. Lalu ada X1 Y1 dengan nilai 24,295833. Lalu ada nilai X2 Y2 dengan nilai 36,226839 dan ada nilai X3 Y3 yaitu dengan 48,1916667. Lalu kita masukkan ke rumus dengan substitusikan nilai X1 sama dengan 48
nilai Y-nya sama dengan 191.667. Berarti 63 dalam kurung 48 sama dengan 62 dalam kurung 48 ditambah C3 dalam kurung 48 kurang 12, 48 kurang 24, 48 kurang 36. Lalu kita masukkan nilainya, yaitu N2 tadi nilainya min 2, N2 min 2, 4, 4, 3, 3, 4 per 12X ditambah 7, 4, 8, 5, 0, 1 ditambah 210,890 per 288 0288. X kurang 12, X dikurang 24 ditambah C3 tambah C3 ini. Berarti C3 48 kurang 12, 48 kurang 12 36, 48 kurang 24 24, 48 kurang 36 12. Jadi kalau dikalikan C3 itu terdapatkan yaitu 10.368 terus 68 sama dengan 191.667. Kita lanjut cari C3-nya. 10.368 C3 sama dengan nilai ini semuanya jika kita gabungkan, ini kan X nya ditukar dengan 48, tukar dengan 48, tukar dengan 48. Jadi nilai yang didapatkan setelah ini semua kita operasi yaitu hasilnya 191.667 dikurang dengan nilai hasil semuanya ini yaitu 403.835. Lalu nilai C konstanta 3 yang kita dapat yaitu minus 212.168 per 10.368. Jadi nilai N3, nilai akhir dari N3X yang kita dapatkan yaitu min 244.334 per 12 ditambah 748.501 ditambah 210.890 per 288 dalam kurung X kurang 12 X kurang 24 lalu ditambah
C3-nya berapa? C3-nya 212, karena dia negatif jadikan positif di sini. Itu 212168 per 10.368 dalam kurung X kurang 12, X kurang 24, dan X kurang 36. Sudah kita dapatkan nilai derajat dari N 3X. Lalu untuk langkah selanjutnya kita cari N 4X nya. Selanjutnya yaitu untuk derajat 4. Derajat 4 seperti sebelumnya, tapi ini kita menggunakan titik X4 dan Y4 nya yaitu 4 X4 Y4 nya yaitu 60,170833. Jadi rumus untuk N4X ini yaitu N3X sebelumnya ditambah dengan konstanta 4 X kurang X0, X kurang X1, X kurang X2, dan X dikurang X3. Untuk kita masukkan nilai N3X sebelumnya yaitu min 24434 per 12 ini tuh nilai X ditambah tujuh 48501 ditambah 210890 per 288 dalam kurung X kurang 12, X kurang 24, X kurang X kurang 24 lalu dikurang dengan 212168 per 10368 dalam kurung X kurang 12, X kurang 24, X kurang 36 tambah C4 X kurang X0, X kurang X1, X kurang X2, X dikurang X3. Selanjutnya nilai X yang kita gunakan 60, nilai Y nya 170833. Jadi N4 dalam kurung 60 sama dengan min 244334 per 12 dalam kurung 60 ditambah 748501 ditambah 210890 per 288 dalam kurung 60 dikurang 12, 60 dikurang 24 dikurang
212.168 per 1368 dalam kurung 60 kurang 12, 60 kurang 24, 60 kurang 36, dan 60 kurang 36, lalu ditambah C4 60 kurang 12, 60 kurang 24, 60 kurang 36, dan 60 dikurang 48 dengan nilai Y-nya sama dengan 170.833. Kita pindahkan nilai C-nya ke depan. Pertama kita jumlahkan dulu. Jadi untuk hasil dari N4 dengan X60 ini sama dengan min 122.1670 ditambah 748.510 ditambah 126.5340 dikurang 848.672 ditambah C4 setelah kita jumlahkan yaitu 497.664 sama dengan 170.833. Kita cari nilai C4 nya, berarti 497.664 C4 sama dengan 170.833 ditambah 56501. C4 sama dengan 227334 per 497664. Jadi nilai N4X yang kita dapatkan itu untuk derajatnya itu pertama min 24434 per 12 X ditambah 748.501 ditambah 210.890 per 288 dalam kurung X dikurang 12 X dikurang 24 lalu dikurang dengan 212.168 per 10368 dalam kurung X dikurang 12 X dikurang 24 dan X dikurang 36 lalu ditambah dengan nilai sebelumnya, yaitu ini nilai C4 nya 227.334 per 497664 X dikurang 12 X dikurang 24
X kurang 36 dan X dikurang 48. Setelah didapatkan hasil akhir untuk N4X nya, kita gabungkan nilai X nya yang ada, kita jumlahkan semuanya, yang nanti hasil akhirnya itu kita gunakan untuk memperoleh fungsi polinomial berderajat 4. Lalu kita jumlahkan lagi, lebih sederhana lagi.
Jadi setelah kita sederhanakan lagi, didapatkan nilai N4X-nya yaitu 0,4568 X pangkat 4 dikurang 75,2799 X pangkat 3 ditambah 4507,928 X pangkat 2 dikurang 11804,685 X ditambah dengan 139,3893. Dari N4X ini kita peroleh fungsi polinomial berderajat 4 yaitu A4X pangkat 4 ditambah A3X pangkat 3 ditambah A2X pangkat 2 ditambah A1X pangkat 1 ditambah A0. Jadi nanti dari sini nih didapatkan prediksi untuk bulan 18 berdasarkan soal sebelumnya, berdasarkan permasalahannya dengan rumus polinomial berderajat 4 inilah kita dapatkan. Itu pada Bank Mandiri dengan jumlah angsuran 5 juta rupiah. Pertama, prediksi untuk 18 bulan. Prediksi untuk 18 bulan dengan rumus sebelumnya yaitu 3,33498,002. Prediksi untuk 30 bulan yaitu 2353 235338,35. Prediksi untuk 42 bulan yaitu 213566,7236. Dan prediksi untuk 54 bulan yaitu 169679,8652. Berikutlah penyelesaian masalah yaitu untuk jumlah angsuran 5 juta pada Bank Mandiri pada bulan 18, pada 18 bulan, pada 30 bulan, pada 42 bulan dan pada 54 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan untuk yang Python-nya awal-awal itu kita buat import NP. Lalu kita sini ini kita bagari untuk kita mengetahui apa aja. Ini di sini kita letakin fungsi interpolasinya. Interpolasi Newton-nya. Newton. Lalu di sini def Newton interpolasi X, Y, poin. Sini karena sudah sebentar ini
Bentar saya lihat dulu di sini apa yang salah sebenarnya. Point. Oh, sebentar. Di sini sih. Ini lalu kita buat di sini n sama dengan len kurung x. Lalu d sama dengan np 0 plus kurung n, n. Lalu sininya d titik 2, 0 lalu sama dengan y. Nah, di sini kita bakalan masukkan kode untuk menghitung beda terbaginya. Menghitung beda terbagi. Jadi untuk menghitung beda terbagi itu teman itu kita buat for ya in range lalu kurung 1, n. Maaf, saya kurang. Nah, for in range kurung j, n. Lalu sini kita buat 2. Lalu sini d di, j sama dengan kurung d i, j min 1. Lalu karena udah begini lagi di sini min d, ini kita hapus dulu. Min d kita buat di sininya ya min d i min 1 koma lalu j 1. Lalu sini kita setelah ini kita buat di sininya slash kurung x ini i dalamnya, lalu kita buat di sininya tuh min x i kurang j. Nah, ini udah. Lalu kita buat di sininya tuh a sama dengan np diak kurung d. Nah, selanjutnya kita bakalan untuk menghitung interpolasi, nilai interpolasinya. Nilai interpolasi. Nah, untuk ngitung nilai interpolasi itu sebenarnya buat result dulu, result kurung kita buat ininya ya hash, lalu kita enter, kita buat for p in points. Oke, setelah itu kita buat di sini n sama dengan a, ini dalamnya ini 0. Lalu setelah ini ada mungkin beberapa bagian yang seharusnya ini kita lihat dulu nggak diberi spasi nah kita aja dulu. Lalu setelah ini kita buat for j in range 1, n
2. Lalu di sini kita buat term. Term sama dengan A. Ini isyaratnya gini. Unit J. Lalu kita buat di sini for K in range long J 2. Oke. Lalu setelah ini kita udah for K, kita buat lagi term. Ini untuk kalinya nanti kali dengan P X dan X. Terus sininya tuh setelah K, setelah itu tulisannya N tambah term. Lalu disini kita buat result T atau then KN. Nah, lalu di sini kita buat untuk fungsi untuk mengkonversikan ya. Fungsi untuk mengonversi polinomial Newton ke bentuk standarnya. Nah, lalu di sini karena di sini panjang kita copy aja di sini ya. Ini dia. Sebentar. Intinya dibuat seperti ini karena ini kepanjangan dulu. Nah, untuk menilai interpolasi ini saya akan aja dulu lagi Pak. Hitung ada interpolasi. Ini interpolasi. Nah, lalu selanjutnya ini kan udah dibuat yang untuk fungsinya. Ini kode untuk fungsinya. Lalu kita selanjutnya masuk ke data banknya. Data bank mandiri. Data bank mandiri. Setelah buat data untuk bank mandiri dari dokumen. Ini data bank dari dokumen. Karena dia ini bakalan panjang dia nanti. Jadi kita kayak ini penjelasannya nih. X-nya ini yang di sini NPR ini untuk bulannya 12, 24, 36, 48, 60. Baru yang Y sama dengan NP ini untuk angsurannya. Selanjutnya yang poin-poin ini bulan yang ingin kita prediksi yaitu kan 18, 30, 42 dan 54. Baru ini untuk pokok pinjaman. Jadi ini kita copy dulu. Saya sudah buat tadi cuma ada gangguan. Lalu selanjutnya kita buat di sininya itu, nah ini asumsi itu asumsi untuk suku bulanan berapanya. Nih, ini kita copy aja lagi. Nih, ini untuk ya kan. Lalu kita untuk menjalankan interpolasi ini sebentar. Ini saya copy aja ini. Aduh, ini bentar. Ini lalu karena di sini kan untuk menjalankan interpolasi Newtonnya. Jadi sini kita buat pre prediction, koma koefisien sama dengan Newton interpolasi kurung dulu X, Y, poin. Nah, dah
Selanjutnya itu kita bakalan untuk menampilkan koefisiennya yang berbeda, beda terbagi. Menampilkan koefisien beda terbagi. Jadi untuk apanya ini dia di sini. Dia untuk nih karena ini panjang banget. Ini kita copy. Bentar. Ini untuk nampilkan tadi mana? Oh ini. Nih kita print dulu nanti kita bakalan melihat hasilnya. Setelah ini kita nampilin itu kita bakalan menampilkan polinomial. Nah ini juga. Jadi kita bakalan kita langsung lanjut ke hasil saja mungkin. Ini kode-kodenya. Enggak, kita enggak langsung apa. Di sini kita menampilkan polinomialnya. Setelahnya itu ada menampilkan polinomial dalam bentuk standarnya. Nah, ini untuk menampilkan polinomial dalam bentuk standarnya. Jadi ada yang bentuk terbagi sama yang ini standarnya. Lalu setelahnya itu kita bakalan menampilkan hasil prediksinya. Nih, untuk kodenya tadi saya sudah buat. Nih, lalu yang terakhir itu kita buat itu estimasi komponen bunganya. Ini panjang banget, jadi saya salin saja. Karena sini saya sudah membuatnya di sini untuk mandiri ini. Saya sudah buat ini juga ini untuk teman-teman ini. Sini saya buat. Nah, jadi setelah selesai ini, coba kita run. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, jadi maaf, ini ada dua ini. Coba kita ulang dulu. Nah, sebentar. Nah, jadi untuk koefisiennya terbagi itu yang C apa ini hasilnya. Yang C0, C1, C2, C3, C4, baru polinomial interpolasi Newtonnya itu ini N4-nya, yang N4X nih. Baru polinomial dalam bentuk standarnya ini hasilnya. Baru hasil prediksi untuk angsuran Bank Mandiri itu dengan bunga implisitnya itu angsuran untuk 18 bulan sekitar segini nih. Untuk angsuran 30 bulan, 42 bulan, 54 bulan segini. Ini berarti sekitar ini perak ribu berarti sekitar 37.000 ya. 300 nih. Oh ya, 300, 250, 200, 177. Nah, baru untuk estimasi komponen bunga dengan suku bunga rata-rata 1/19% per bulan. Oke. Baru ini nih, untuk 18 bulannya itu angsurannya sekitar ini. Baru pokok per bulannya 277 nih. Baru bunga per bulannya berarti 95.000. Atau sekitar 25%. Untuk yang 30 bulan, 33%. 42 bulan 42%, lalu yang untuk 54 bulan itu ada 47%. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk diskusi hasil yang akan dibacakan oleh Habib. Oke, untuk diskusi hasilnya, dari data yang diperoleh dari sebuah situs internet, diketahui bahwa orang yang memiliki pekerjaan bisa melakukan peminjaman uang dengan jumlah tertentu. Dalam penelitian ini, kami memilih untuk menghitung peminjaman sebesar dengan angsuran yang disediakan oleh bank sebanyak 5 kali. Pihak bank yang menyediakan pilihan bagi peminjam untuk melakukan cicilan yaitu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 40 bulan, dan 60 bulan. Setiap bank memiliki besar angsuran yang berbeda-beda berdasarkan kebijakan bank tersebut. Di sini kami tidak memperhatikan bunga yang ada pada setiap bank. Nah, pada penelitian ini kami melakukan analisis untuk Bank Mandiri dari 29 bank yang menyediakan KTA. Hal ini dikarenakan bank tersebut memenuhi 5 kali angsuran. Di sini kami menggunakan metode interpolasi untuk menentukan suatu fungsi atau persamaan. Berdasarkan persamaan ini dapat, kami mencari jika angsuran dilakukan pada 18 bulan, 30 bulan, 42 bulan, dan 54 bulan. Dari beberapa bentuk-bentuk polinomial interpolasi, dalam penelitian ini kami menggunakan polinomial interpolasi bentuk Newton untuk menyelesaikan masalah nyata.
Pada penyelesaiannya merupakan bulan dan merupakan besar cicilan. Selanjutnya penyelesaian akan dibacakan Untuk Grizi. penyelesaian, di sini kita menentukan titik-titiknya yaitu titik X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, dan X4, Y4. Yang mana di titik ini dia itu akan menentukan nilai N0X-nya, N1X-nya, N2X, N3X, dan N4X. Jadi titik N4X itu nanti akan digunakan untuk mencari rumus interpolasi polinom dengan derajat 4 yang akan digunakan untuk mencari cicilan pada bulan ke-18, pada 18 bulan, 30 bulan, 42 bulan, dan 54 bulan secara analitik dan numeris. Baiklah, sekian presentasi kami berdasarkan artikel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.